Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang berkat rahmat hidayahnya lah kita dapat mengumpul untuk mendengarkan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kali ini saya Rahmadani Puspa yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pinang kepada Ibu Dr. Randa Rahmawati. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita banggakan. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak SMP Negeri 7 Tanjung Pinang yang mudah-mudahan nanti dapat terselesaikan semua tugas-tugasnya dan dapat lulus dengan cepat. Ini adalah agen perubahan yang nanti akan selalu tergerak untuk menggerakkan dan senantiasa bergerak demi transformasi pendidikan. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 7 Tanjung Pinang yang dalam hal ini terima kasih kami ucapkan karena sudah bersedia untuk memberikan dorongan, motivasi dan kerjasamanya sehingga kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif ini dapat terlaksanakan. Kita sebagai manusia sepatutnya senantiasa bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami banggakan, budaya positif ini merupakan suatu kegiatan di mana di dalam suatu sekolah ya yang senantiasa kita idam-idamkan adalah sekolah yang aman, yang damai, tidak ada masalah, ya tidak ada bullying, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Siswa akan senantiasa belajar dengan bahagia sesuai dengan kebutuhannya. Tapi banyak hal yang menjadi kendala bagi kita karena semuanya tidak mungkin zero ya atau 100% semuanya baik. Pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi melalui budaya positif ini Bapak Ibu ya kita akan menerapkan ya pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun bukan menuntut ya, menuntun dan pembelajaran berpusat pada siswa. Kita memang berkeinginan sekolah itu aman, tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika ada masalah? Ya, jadi jika ada masalah, maka kita tidak selayaknya untuk memberikan hukuman atau memberikan tekanan, melainkan kita menggali hal-hal positif yang ada pada seseorang atau siswa atau siapapun yang sedang menghadapi masalah, ya. Dan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah melalui kesepakatan kelas. Adapun macam-macam budaya positif yang kita implementasikan di sekolah itu diantaranya adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian kita melihat juga kebutuhan manusia, ya karena masing-masing manusia itu unik, tidak ada yang sama. Jadi adil itu bukan berarti sama, karena masing-masing itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan masing-masing manusia juga memiliki keistimewaan.
Kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Itulah nanti yang akan diterapkan di dalam dominasi budaya positif, ya. Mudah-mudahan dengan segala cara yang kita lakukan, kita dapat menciptakan sekolah yang betul-betul kita dambakan, sekolah yang aman, nyaman, membahagiakan, dan dapat memenuhi segala kebutuhan siswa, ya. Bapak Ibu, ini merupakan suatu pengalaman berharga, jadi mudah-mudahan tidak disia-siakan, ya, karena ini bekal kita nanti untuk membimbing, mendidik, melatih anak-anak kita, baik hari ini maupun ke depannya. Sukses untuk kita, sukses untuk siswa kita, sukses untuk sekolah kita, dan sukses untuk negara kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma atas kata sambutan yang telah disampaikan. Baik, demi kelancaran acara kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Aji. Pada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim akan saya pandu. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keridhaan atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dengan mengucap puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur dan penghambaan kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ilmu-ilmu begitu luas dan terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyeluruhkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga semua doa kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita langsung dengarkan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 7 Tanjung Pinang oleh Ibu Muksina SPD. Kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Di awal saya akan berpantun dulu ya. Nah, pantunnya jangan lupa ewanya ya, biar seru. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum diseminasi ini dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Nah, satu lagi ya. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. Salam kenal untuk semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Oke. Nah, baik, di sini saya Buksina SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Pinang. Di sini saya akan berbagi praktek diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya pelajari di Pendidikan Guru Penggerak yang berjudul Budaya Positif. Nah, di sini saya dibimbing oleh Bapak Sumadi sebagai fasilitator dan Ibu Nora Susanti sebagai pengajar praktek. Baik, sebelum kita mulai kegiatan forum diseminasi ini, alangkah baiknya kita mulai menerapkan budaya positif juga dengan salah satunya membuat kesepakatan dulu ya sebelum kita mulai diseminasinya. Nah, di sini saya sudah merancang beberapa, yaitu menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, izin ketika hendak keluar ruangan, dan boleh makan dan minum dengan tenang. Apakah Bapak Ibu setuju semuanya? Setuju, baik. Apa mungkin ada yang ditambahkan? Cukup? Cukup, terima kasih. Dah, untuk pertama ini biar nggak mono ya, biar kita semangat semuanya dan membudayakan senyum juga. Nah, di sini saya membuat ice breakingnya. Yuk senyum selama 30 detik. Oke, jadi kegiatan ini mungkin berpasang-pasangan aja ya. Berpasang-pasangan. Ada pasangannya? Ada nggak ada pasangan ya? Oke, jadi berpasang-pasangan. Kita senyum selama 30 detik. Kira-kira dengan senyuman ini apakah membawa energi positif buat kita nanti ya? Oke, saya akan hidupkan. Udah siap belum? Sudah ya? Ini Pak Haji udah siap-siap mau senyum dengan pasangannya. Ya, senyum selama 30 detik. Saya mulai dari sekarang. Saling lihat ya pasangannya. 1, 2, 3. 30 detik. Jangan sambil mikir ya. Sambil menata. Mungkin dari senyuman itu sama-sama membawa aura positif ya. Dua 23, 24. Ini senyumannya lain kayaknya Pak Haji. Aduh. Senyum supaya aura positifnya keluar gitu ya kan. Nah, ini juga salah satu dari pembiasaan positif kita ya, senyum, sapa, salam. Nah, stop 30 detik. Alhamdulillah. Kalau lebih nanti ada yang lain pula nanti ya senyum-senyumnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, dah. Kita udah senyum-senyum. Semoga setelah ini juga tetap senyum ya sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi budaya positif. Nah, jadi sebagai guru yang baik itu kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi intinya alurnya dari budaya positif itu akan terbentuk itu dimulai dari pembiasaan positif. Jadi pembiasaan positif ini tentunya tidak hanya 1-2 orang aja, ya kan? Semua kita hendaknya mulai membiasakan diri dengan pembiasaan positif sehingga terbentuklah nanti budaya positif itu sendiri. Nah, adapun konsep-konsep intinya itu ada 6. Yang pertama ada disiplin positif,
kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, dan ada juga segitiga restitusi. Nah, di awal nih ada kata-kata disiplin positif. Biar lebih interaktif, saya mau minta nih tanggapannya. Kalau kita dengar disiplin positif, yang terbayang oleh kita itu apa sih kira-kira? Ada yang bisa Bapak Ibu? Apa kira-kira disiplin positif? Apa sih kira-kira artinya? Atau yang Bapak Ibu pahami sebelumnya? Ada yang bisa? Baik, kalau dari saya sendiri, disiplin positif itu merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pemberian penghargaan atau bisa penguatan positif untuk perilaku agar supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya. Terima kasih Pak Cahyo. Jadi kata Pak Cahyo tadi pembiasaan ya, pembiasaan untuk bisa bagaimana tadi Pak? Bisa lebih baik lagi ya apa yang kita buat. Oke, sekarang kita lihat nih sebenarnya disiplin positif ini apa sih maksudnya? Nah ini dia. Disiplin positif adalah satu cara penerapan disiplin. Nah, yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadarannya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin kita flashback lagi pemahaman kita. Pengajaran yang baik itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kita ini sebagai guru ini berfungsi atau kita harus menuntun kodrat anak. Jadi kodratnya itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah begitu ya. Jadi ketika kita bertujuan menuntun mereka, tentunya yang kita tuntun ini adalah perilaku mereka yang paling utama. Nah disinilah peran dari disiplin positif yang harus dilatih oleh gurunya. Nah kemudian juga, nah di sini ya tujuan positif disiplin positif tadi. Jadi tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut akan berdampak panjang. Nah motivasi ini tidak akan terpengaruh oleh baik itu hukuman ataupun hadiah. Jadi dia akan tetap berperilaku dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai yang dia yakini tersebut. Nah kemudian juga, jadi secara umum ini disiplin positif ini satu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak untuk tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Nah begitu disiplin positifnya. Nah sesuai dengan teori motivasi, jadi ini menurut suatu para ahli, Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, tentunya yang kita harapkan itu adalah anak ini memiliki motivasi yang ketiga seperti itu. Nah, kemudian juga untuk hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu terjadi pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi menurut para ahli Alfikon, jadi katanya hukuman itu cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, juga menurut Koh ini adalah idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ternyata tidak efektif ketika ada hukuman untuk menumbuhkan motivasi seseorang. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas.
dan segitiga restitusi. Di sini mungkin nanti saya akan selanjutnya akan memperlihatkan contoh dari bentuk implementasi dari keyakinan kelasnya ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Jadi mungkin yang harus kita lakukan pembiasaan di sekolah ini mungkin kesepakatan kelas ini ya, bukan kesepakatan kelas sebagai wali kelas aja, tapi kesepakatan kita ketika jadi guru mata pelajaran ini, apalagi kita di SMP kita masuk beberapa kelas seperti itu ya. Nah jadi mungkin di awal kita buat dulu kesepakatan kelas dengan murid. Nah ini kesepakatan kelas dengan ibu nih kita buat. Nah, apa itu kesepakatan kelas itu? Yaitu nilai kebajikan yang mereka akan yakini, yang mereka akan bisa taati, seperti itu. Kemudian juga segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi ini segitiga restitusi ini adalah caranya. Cara ketika murid ini misalkan terjadi pelanggaran, mereka melanggar keyakinannya. Nah, kita tidak boleh memberikan hukuman. Nah, nanti akan dijabarkan di posisi kontrol ya. Nah, kita hendaknya melakukan segitiga restitusi namanya. Nah, jadi supaya apa? Supaya mereka bisa kembali kepada teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini proses kolaborasi antara murid dengan siswa untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian membantu murid juga berpikir nih tentang apa yang mereka inginkan. Mereka mau jadi orang yang seperti apa? Mereka mau seperti apa? Apakah mereka ingin menjadi orang yang melanggar keyakinannya, orang yang melanggar nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, kemudian untuk 3 unsur restitusi itu yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap-tahapan yang harus ada, unsur yang harus ada di segitiga restitusi untuk pemecahan permasalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling penting nih. Mungkin kita sebagai seorang guru, kita selalu ngejudge ketika anak berbuat salah, kita marah, kita emosi. Kita memposisikan mereka itu kita yang bisa mengontrol mereka, seperti itu ya, tanpa kita memperhatikan sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhannya. Nah, karena manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, termasuk kita juga sebenarnya ya, bukan murid aja. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, ada rasa penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Jadi seluruh tindakan atau tindakan manusia itu pasti tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sama dengan kita pergi ke sekolah nih, kita kerja, kita ngajar. Tindakan kita pergi ke sekolah, tujuan untuk apa? Profesionalisme, ya kan? Mencari uang. Itu tentunya ya, pekerjaan. Pekerjaan kita apa? Nah, pekerjaan kita menuntun murid. Nah, seperti itu. Murid datang ke sekolah untuk apa? Tindakannya apa? Kebutuhan apa yang dia harus penuhi? Kebutuhan untuk apa? Kalau misalkan ilmu pengetahuan itu berarti kebutuhan bertahan hidup juga, ya kan? Karena kita butuh apa? Ilmu pengetahuan, makanan, tempat tinggal, itu termasuk ke bertahan hidup. Nah, saya pernah punya pengalaman, ada siswa, ya ini tepatnya mungkin bukan murid saya, tapi kebetulan anak saya, begitu ya. Jadi anak saya ini selalu bercerita di rumah, bekalnya dimakan oleh temannya. Jadi selalu nangis, mama, bekal saya dimakan terus sama teman. Nah, akhirnya saya berkolaborasi dengan gurunya. Akhirnya gurunya mungkin melakukan restitusi terhadap segitiga restitusi kepada si anak yang selalu memakan bekal dari anak saya ini. Ternyata didapatilah, ya, permasalahannya ternyata kenapa dia mengambil bekal makanan temannya, karena di rumah dia tidak dibekali makanan oleh orang tuanya. Uang jajan nggak ada,
Otomatis apa? Perutnya lapar. Di sekolah itu dia lapar, dia mau makan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berbuat penyimpangan yang bisa merugikan orang lain, yaitu mengambil bekal temannya. Ya, ketika dia ambil bekal, dia kenyang. Nah, seperti itu. Berarti kebutuhan dasar dia itu ketika dia berperilaku demikian, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Nah, kemudian ada lagi pada saat ujian. Anak ini nyontek nih. Dia nyontek apapun cara, pokoknya nilainya mau bagus, harus bagus, ya kan? Karena gurunya sudah bilang kalau tidak tuntas itu remedial. Ini mungkin di kurikulum sebelumnya ya, kurikulum ke-13. Kalau tidak tuntas, tidak sesuai dengan KKM, maka akan diremedial. Si anak ini akan berusaha untuk supaya dia tidak remedial. Dia akan melakukan segala cara. Akhirnya disinilah terjadinya mungkin penyimpangannya. Jadi anak ini berusaha nih memenuhi kebutuhannya, yaitu dia ingin apa? Di sini mungkin penguasaan juga ya, supaya dia bisa dikatakan oh dia tuntas. Terserahlah mau gimana caranya. Mungkin kata si anak seperti itu ya. Nah, jadi kita sebagai guru ketika kita berperan menuntun, kita juga dapat melihat perubahan anak ini. Kita juga harus bertanggung jawab di sana. Selanjutnya, nah saya akan minta juga Bapak Ibu di sini untuk kita sedikit bergerak-gerak ya, bergerak. Ini ada aktivitas cobalah buka. Saya minta Bapak Ibu dengan pasangannya sebelah untuk melakukan simulasi ini. Untuk rekan yang A atau Bapak Ibu yang salah satunya, itu mengepalkan satu tangan, kemudian Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan Anda. Ini siapa yang mengepal nih Bu? Oh iya, oke. Bu Maya yang ngepal ya? Oke, mengepalkan tangan, berupaya kita menyimpan sesuatu yang berharga. Kemudian kita harus menjaganya sekuat mungkin, karena ini penting untuk kita. Oke, tugas rekan A sudah ya. Nah, tugas rekan B, Bapak Ibu yang kedua, ini adalah mencoba dengan segala cara. Boleh bujuk rayu, boleh pakai uang, boleh iming-iming. Nanti pulang makanannya, pulang ini ya makan di mana, kayak gitu ya. Boleh terserah gimana pun membujuknya. Saya mau 1 menit atau 2 menit ya. Kira-kira ada nggak yang berhasil membuka tangannya? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Cahyo. Ya, silakan. Nggak boleh maksa. Boleh dengan rayuan mungkin, dengan mengintimidasi, dengan memarahi, menggoda, nah atau menggelitik, bahkan menawari uang. Apakah ada yang bisa membuka tangan, kepalan tangan rekan yang A ini? Apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. Sekarang saya mau tanya nih, Ibu kenapa nggak mau buka kepalan tangannya? Karena harus menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Oke. Nggak mempan tadi Bu? Enggak. Nggak mempan. Berarti dia punya pendirian yang kuat ya. Nah, jadi tadi itu ketika kita mengepalkan tangan, bagi ibu-ibu yang Bapak Ibu mengepalkan tangan, yang bisa mengontrol Bapak Ibu siapa? Yang bisa membuka tangannya siapa sebenarnya? Diri sendiri. Si bapak atau si ibu yang mengepalkan tangan, ya kan? Orang lain gak akan bisa. Mau dia paksa, mau dia apa, kecuali dia kalau dia paksa pakai senapan ya baru buka tak, katanya gitu kan? Mungkin baru dibuka. Nah, tapi bagaimanapun caranya hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol. Nah, ini adalah teori kontrol sebenarnya. Jadi murid juga ini sejalan dengan murid. Jadi murid itu ketika dia bersikap, ketika dia belajar, ketika dia berbuat sesuatu, itu dikarenakan dia mau dikontrol, ya kan? Karena dia mau kita kontrol. Misalkan kita masuk nih ngajar dalam kelas, anak-anak diam ya, ibu akan absen, dia diam. Tadi posisi kontrolnya siapa kira-kira yang bertugas mengontrol? Guru yang mengontrol. Kemudian anak ini ngikut aja. Tapi ada anak yang nggak ngikut, berarti dia nggak mau dirinya dikontrol. Seperti itu.
Jadi posisi kontrol ini sangat baik sebenarnya kalau kita sebagai guru tahu nih, ya, seperti rotan ya kira-kira ya. Kalau rotan ini kalau kita tahu nih cara lembut atau caranya untuk membuat, Bapak Ibu tahu kalau rotan itu kan bisa membuat kursi, ya kan? Nah itu rotan itu kan dibengkok-bengkokin, ya. Kalau kita tahu caranya bisa menjadikan kursi yang cantik atau yang indah. Tapi ketika kita tidak tahu, bisa patah rotannya, gak bisa jadinya jadi sebuah kursi. Nah itu artinya kita yang memiliki peranan penting untuk mengontrol tadi. Nah jadi di sini, jadi ketika murid itu mau melakukan apapun yang kita suruh, berarti dia saat itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol, seperti itu. Jadi di sini inilah paradigma atau pemikiran yang harus kita ubah. Jadi yang tadinya kita berpikir itu stimulus respon, sekarang kita ubah mindset kita, berubah menjadi sesuai dengan teori kontrol. Nah, bagaimana kira-kira apa saja kira-kira? Nah, contohnya seperti ini. Kalau di stimulus respon biasanya kita menganggap kebutuhan kita sama. Ternyata menurut kata si teori kontrol, kebutuhan kita tuh berbeda. Kebutuhan anak yang satu dengan anak yang satunya itu berbeda. Nah, kemudian kalau misalkan di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, menurut teori kontrol itu salah. Semuanya itu, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu di sini melihat saya itu gambarannya berbeda. Ada yang gambarannya begini-begini, ada yang begini-begini. Itu setiap kepala yang melihat itu pasti berbeda. Itu namanya teori kontrol. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Itu menurut paradigma sebelumnya. Kita nih mau murid ini melakukan apa yang kita inginkan, sama dengan tujuan yang kita. Nah, ternyata kata teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dia bisa saja untuk melakukan yang lain. Nah, begitu. Kemudian juga pada stimulus respon, pada pemikiran sebelumnya, orang lain itu mampu bisa mengontrol diri saya. Kalau dari kontrol tidak, hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Seperti itu. Kemudian juga pemaksaan ada pada saat bujukan. Kemudian kalau untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kayak tarik ulur seperti itu ya harusnya ya. Jadi ada konsekuensi yang kita buat supaya ketika terjadi pelanggaran, oh ini konsekuensinya, seperti itu. Jadi bukan ini kamu salah, kamu tidak benar. Nah itu tidak boleh. Itu menurut paradigma. Inilah yang harus kita ubah, paradigma lama menjadi pemikiran baru yang sesuai dengan teori kontrol. Nah kemudian, sebelum ini saya akan tayangkan nih salah satu contoh ya. Semoga Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Tidak membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih ini videonya ya. Semoga tidak bosan ya Bapak Ibu menontonnya ya. Jadi kalau udah terpeki Naren gitu kan. Ada 5 posisi kontrol dari seorang guru itu. Jadi tadi yang disampaikan dari videonya juga, yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini sepertinya memang terlihat susah ya, karena apalagi kita di sekolah nih, apalagi sekolah kita sekolah yang besar. Kalau kita seperti itu, apakah bisa? Itu pertanyaan yang besar, ya. Bisa nggak? Nanti satu-satu kita tanya. Misalkan saya berefleksi terhadap diri saya sendiri. Di kelas saya itu ada Maulana, ada Rizky. Saya ketika mempelajari modul ini sampai kebayang, gimana ya saya bisa berperan sebagai posisi kontrol sebagai manajer untuk murid-murid saya yang memang agak luar biasa dibandingkan murid yang lain. Apakah ini akan berhasil? Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mengingat kembali, ini posisi saya ini selama ini memang posisi yang salah. Kalau diri saya ini saya selalu sering memposisikan diri sebagai yang nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Mungkin kalau penghukum, saya lupa kapan saya menghukum, saya lebih ke nomor 2. Nomor 2 itu pembuat rasa bersalah.
Ya, pembuat rasa bersalah ini ternyata kalau kita lihat itu dampaknya akan selanjutnya itu akan besar. Ini dampaknya adalah ketika kita menjadikan berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, kita mematikan karakter, gitu. Ya, dalam waktu dekat tidak akan terjadi, tapi suatu saat nanti kita akan mematikan karakternya. Karena ketika kita selalu menyalahkan, seolah-olah kita seperti menyindir dengan nada yang lembut tapi menusuk, gitu kan? Menusuk itu akan seperti bom waktu, nantinya akan bisa pecah sendiri, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kalau kita lihat, nah ini ciri-cirinya ya. Jadi kalau untuk posisi penghukum, pembuat rasa bersalah dengan posisi yang 2 tadi, penghukum dengan pembuat rasa bersalah, itu hanya akan menciptakan identitas gagal pada murid. Itu kesalahan terbesar kita ketika kita berperan atau memposisikan diri kita sebagai 2 posisi kontrol ini. Nah, kemudian juga hasilnya itu akan terjadi pemberontakan, dendam, dan menyalahkan orang lain ketika kita berperan sebagai penghukum. Kemudian ketika yang kedua, ketika kita menjadi pembuat merasa bersalah, itu murid ini akan terbiasa menyembunyikan sesuatu. Dia gampang berbohong. Ya. Saya sering mendapati murid yang seperti ini, Bapak Ibu. Contohnya di kelas saya itu ada si murid namanya Maulana dan Rizky dan Emir, 3 serangkai. Nah, di awal saya masuk sebagai wali kelas mereka, saya memang belum mempelajari modul ini, ya. Itu hal yang sering saya lakukan adalah kepada siswa-siswa atau murid yang saya anggap agak berbeda dengan temannya, saya menantang mereka. Ibu tidak mau kamu cari masalah. Ketika mereka bersalah, saya akan lemparkan lagi pertanyaan. Apa yang ibu ingatkan dulu? Ibu kan bilang, kamu jangan cari masalah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dia salah lagi, saya akan bilang, ibu kecewa loh. Kayak gitu terus, buat kayak gitu terus. Gimana sih Maulana, gak berubah-berubah kamu? Nah, misalkan lagi, Emir gimana nih, kapan kamu mau berubah? Katanya mau ini, ibu kan bilang jangan cari masalah. Ibu gak mau nama ibu terus dipanggil-panggil oleh guru lain. Kelas 91 terus yang dipanggil oleh guru lain yang bermasalah. Nah, ternyata ketika saya mempelajari ini, saya baru menyadari ternyata sikap saya salah. Di sini saya berperan atau di posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti itu. Nah, kita tetap saja si murid ini akan mengulang-ulang kembali kesalahannya. Dan dia juga tidak adanya motivasi dari dirinya untuk berubah. Itu hanya karena dengan gurunya aja. Oh, karena Bu Esi aja dia bisa berubah sebentar. Nanti dengan guru lain dicobakan dia lagi. Nah, jadi karena ketika saya masuk nih ngajar IPA, dia diam. Maulana, Emir ini bisa diam. Dengan saya lihat aja, karena dia segan. Karena tadi motivasinya belum dari dirinya sendiri. Dia hanya ketika dengan guru ini saja. Mungkin di situ juga berperan saya sebagai teman di sana. Ya, saya lebih udah ya, maksudnya dari kelas itu ini pelajaran ibu. Jadi mereka ini memposisikan diri teman. Nah, otomatis apa? Ketika ganti guru, saya juga ada pengalaman ya, ketika ganti guru, ya nggak ibu lagi gurunya. Ya, karena apa? Karena gue sih nggak pernah marah. Itu jawabannya. Ternyata itu jawaban yang sangat miris sekali. Berarti saya gagal untuk menumbuhkan motivasi intrinsik untuk belajar IPA itu pada diri anak. Ya, saya hanya membuat mereka ketergantungan terhadap saya. Mereka memposisikan dirinya sebagai teman untuk saya. Jadi ketika dengan guru lain, dia kecewa. Ya nggak ibu lagi. Kalau ibu ngasih nilainya bagus. Kalau ibu nggak pernah marah. Nah, itu ternyata itu salah. Itu dari refleksi yang saya sudah dari modul yang sudah saya pelajari. Kemudian juga si muridnya juga akan yang berdampak, dia akan ketika
ketika menjadi kita sebagai penguasa bersalah, itu akan berdampak pada dia akan merasa rendah diri dan merasa gagal. Jadi ketika kita bilang terus kamu lagi, di dalam alam bawah sadarnya dia akan mengatakan, ya aku kan salah, aku kan kayak gitu, aku kan selalu disalahin guru, aku kan begini. Jadi itu akan dari alam bawah sadar dia akan tercipta, saya gagal, saya bukan orang yang baik, seperti itu. Jadi rasa percaya dirinya juga akan kurang. Nah, kemudian juga untuk selanjutnya untuk peran sebagai teman, pemantau, manajer, ini sebenarnya menghasilkan identitas yang berhasil. Hanya saja kalau teman ini minusnya tadi itu muridnya menjadi ketergantungan, kemudian juga dia tidak mandiri. Nah, selanjutnya kalau untuk pemantau dengan manajer, kira-kira apa sih bedanya pemantau dengan manajer? Boleh saya minta suaranya dari Bapak Ibu dulu? Tadi hampir sama kan? Kira-kira ada yang menonjol, kira-kira perbedaan antara posisi pemantau dan manajer ini? Silakan Ibu. Ibu cantik nih. Oke, kalau misalnya untuk posisi yang memantau itu lebih ke memantau peserta didiknya untuk mengatasi dari ini. Kalau misalnya dalam manajer itu didapatnya solusi. Jadi perbedaannya itu tepatnya di solusinya. Kalau di pemantau itu guru cuma hanya memantau tanpa ada solusi. Kalau di manajer itu guru sebagai pembimbing dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, terima kasih Bu. Bagus sekali jawabannya. Ya memang itu. Untuk pemantau dan manajer ini sebenarnya baik. Ya, ini hasilnya ini juga akan menimbulkan identitas berhasil pada murid. Nah, kemudian bedanya adalah nih di tabelnya Bu. Kalau pemantau ini masih motivasi eksternal, ya. Tetapi ketika kita sebagai manajer kontrol dirinya ini adalah motivasi intrinsik yang kita buat. Nah, jadi ketika kita sebagai pemantau, gurunya ini lebih ke mengingatkan lagi keyakinan-keyakinan. Ini kesalahan kamu apa? Kamu harusnya bagaimana? Gitu-gitu aja, ya. Tapi kalau di manajer ini naik tingkat lagi. Kita mendapatkan murid yang mempunyai solusi sendiri untuk dirinya sendiri. Ya, dia punya solusi. Jadi solusi itu bukan dari kita, tapi dari murid itu sendiri. Ketika dia salah, kita ingatkan kesalahan apa yang kamu lakukan. Nah, dia akan mengingat kemudian apa yang harus kamu lakukan. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, jadi kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi kita ini punya dunia berkualitas, dunia penting dalam hidup kita. Nah, kalau untuk posisi pemantau, ini murid meletakkan guru dan peraturan di dunia berkualitasnya. Dia meyakini guru ini penting, peraturan ini penting. Nah, tetapi bagusnya lagi di posisi manajer, murid ini meletakkan dirinya yang sebagai individu yang positif. Dia merasa bangga, saya bisa menjadi individu yang positif, diri yang terbaik, seperti itu. Jadi kepercayaan dirinya muncul sehingga terbentuklah motivasi intrinsik, seperti itu. Ya, mungkin dari pengalaman pribadi ini bukan untuk murid aja ya Bapak Ibu, kita bisa terapkan. Ini ilmu ini bermanfaat ketika kita nantinya punya anak, bisa kita terapkan dalam rumah kita, lingkungan kita. Jadi saya pengalaman setelah belajar ini nih, tiba-tiba di rumah, biasanya saya tuh suara saya biasa mak ya, gitu kan. Mulai anak saya main bola depan TV, dia tendang, dia pecahkan vas bunga, ya. Jadi mulai ingat nih, mau marah kan? Tahan, suara harus datar. Jadi tipsnya ya untuk segitiga restitusi, suara datar. Tidak, intonasinya tidak meninggi, suara datar, tenang, seperti itu. Saya berusaha tenang. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat bagi saya gitu ya. Saya berusaha tenang. Padahal udah pecah nih. Ya, tenang dulu. Kenapa nak? Iya ma, tadi ini abang main ketendang, pecah, gitu kan. Nah kalau biasanya mungkin ya, kalau slide yang satu lagi kan, abang, kan mama udah bilang jangan main-main bola di dalam rumah, kayak gitu kan.
Nah, tapi kalau ketika posisikan kontrol sebagai manajer, tanya dulu, kita tenang. Kenapa bang bisa pecah gitu ya? Dia akan menjawab, iya ma, tadi abang main bola. Kenapa abang main bola di dalam rumah? Iya, soalnya di luar itu ini, misalkan ada yang dia jawab gitu kan. Jadi terus kenapa? Iya, abang mau main bolanya sambil nonton TV, depan TV gitu kan. Abang ingat gak mama gak boleh kan abang main depan TV? Ingat. Terus ya abang karena mau nonton TV gitu. Terus kalau misalkan ini main bola harusnya di mana? Di luar. Kapan main bolanya? Siang. Boleh main bola malam? Gak boleh. Nah jadi terus selanjutnya bagaimana? Ya ma, besok abang main bolanya di luar aja, abang gak main lagi di dalam. Nah gitu. Jadi ilmu ini kayaknya bisa kita terapkan di kehidupan kita pribadi seperti itu. Jadi tipsnya kemarin juga ada di elaborasi ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan di benak saya itu, gimana tipsnya supaya kita bisa berperan sebagai yang posisi yang kelima ini sebagai manajer. Jadi di sana saya dapat jawaban nih. Jadi jawabannya, jadilah orang yang banyak tanya. Jangan nggak banyak nanya. Jadi kalau ada permasalahan itu kita coba tenang, relax. Kita munculkan pertanyaan-pertanyaan aja. Kalau murid kita bermasalah misalkan, nah mungkin saya nih selanjutnya saya akan terapkan seperti itu. Maulana nih cari masalah, dia telat masuk, saya tenang. Kenapa begitu nak? Tenang ya, datar. Kenapa kamu gak mau masuk kelas? Ya bu, kami begini bu. Kenapa? Kita munculkan pertanyaan-pertanyaan itu. Itu adalah tipsnya. Supaya kita bisa menghindari posisi yang tadi, memposisikan diri. Takutnya kalau kita tidak tenang, kita otomatis akan marah lagi. Itulah kamu, ibu malas lah kamu kayak gitu. Secara tidak langsung kita kembali ke posisi yang lain tadi, seperti itu. Itu adalah tipsnya. Jadi kita kenali aja tips-tipsnya dan kita ingat aja dampaknya, insya Allah. Jadi kalau anak gak berubah lagi bu, itu juga pertanyaan saya kemarin. Gimana ya kalau anak tuh udah segitiga restitusi gak ampuh juga, tetap juga dia bebal kayak gitu, ya kan? Gak berubah kayaknya, aduh macam mana ini. Sekali kita restitusi, kita tahan, kita tarik emosi gitu kan, kita coba restitusi, gak bisa juga. Ingat lagi Bapak Ibu, ya, ingat lagi sesuai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu berkelanjutan. Itu dia jawabannya. Jadi ketika kita menemukan, gak bisa ini, bukan saat ini, mungkin itu belum waktunya. Jadi pembelajaran itu terus menerus berkesinambungan, tidak terputus, pembelajaran itu tidak terputus. Mungkin pada saat dengan kita, dia tidak bisa berubah, tapi nantinya seiring waktu ketika guru terus menuntun terus, membiasakan kebiasaan positif ini akan secara muridnya akan berubah sendirinya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita pun dulu, mungkin kalau kita flashback ingat masa-masa SMP kita, apakah kita seperti orang yang sekarang? Tidak, ya kan? Kalau kita ingat lagi, SMP aja dulu, kalau saya telat terus masuk sekolah, dikejar satpam terus. Kita ingat gini, sekarang jadi guru, kita menginginkan murid kita itu jangan ada terlambat. Nah, kita kapan berubahnya? Seiring waktu. Ya kan? Sering waktu. Kemudian kita ingin murid kita pintar. Apakah dulu kita zaman SMP pintar juga? Apakah kita zaman SMP dulu melakukan kebaikan-kebaikan, misalkan membuat tugas tepat waktu, bertanggung jawab, semua kebaikan yang kita lakukan, apakah kita begitu? Tidak. Berarti ini seiring waktu. Itulah fungsinya guru menuntun. Mungkin kita saat ini adalah hasil dari pembelajaran kita yang dari dulu-dulu. Seperti itu. Kemudian, jadi yang posisi kontrol yang terbaik itu adalah posisi manajer. Jadi meskipun terlihat agak susah ya, tetapi inilah peran kita, seperti peran yang tugas mulia kita. Tugas kita tadi menuntun, mengontrol. Berarti kita posisikan kontrol kita tadi sebagai manajer bagi murid kita. Nah, jadi budaya positif ini sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
Nah, pendidikan itu berpihak kepada murid. Kita menginginkan murid itu yang merdeka, belajarnya merdeka, disiplinnya juga dari diri mereka sendiri gitu. Kita tidak melihat hasil saat itu saja. Kita jangan melihat, oh ini anaknya misalkan belajar IPA nih, nilainya rendah, kamu ya, nah misalkan nilainya rendah, kamu gak akan berhasil nanti. Tidak. Kita ingat, tipsnya adalah kita sebagai guru, kita ingat aja, apakah dulu SMP kita bagus? Apakah dulu SMP kita pinter? Tidak, tidak juga. Nah, jadi kenapa kita bisa saat ini sampai sekarang sampai bisa seperti ini jadi guru? Berarti kita melewati proses yang panjang tentunya. Itu mungkin tipsnya. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini tentunya dengan pembiasaan seperti itu. Jadi pembiasaan. Jadi kita harus memahami konsep-konsep inti tadi. Kita juga harus memahami apa teori motivasi dari seseorang itu berperilaku. Kemudian apa itu keyakinan kelas. Kemudian bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi untuk mewujudkan tadi harus adanya kerjasama, ya Bapak Ibu. Kalau kita sendiri aja, misalkan guru yang A aja, guru yang A menerapkan segitiga restitusi, datang guru yang B, dia sebagai penghukum. Jadi anaknya bingung, ya kan? Anaknya bingung, muridnya bingung. Jadi akan merasa dirinya itu bagaimana? Kenapa dia di lingkungan yang galau seperti itu kan? Nah, jadi mungkin ini sama-sama. Di awal kemarin kita sudah merumuskan, kita sudah juga bersama-sama melihat visi kita tentang murid. Kita menginginkan murid yang seperti apa? Seperti itu ya. Nah, ketika kita ingin menginginkan murid yang merdeka belajarnya, otomatis kita juga akan menuntun mereka dengan pembiasaan yang positif. Jadi hendaknya semua kita ini tergerak untuk bekerja sama dengan baik mewujudkan budaya positif. Nah, kemudian jika budaya positif telah terwujud, maka akan terciptalah murid yang merdeka, murid yang bahagia, jadi guru yang saling mendukung dan menguatkan. Jadi terbentuklah lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Ya, semua guru pasti mengimpi-impikan yang seperti ini. Pasti kalau orang sekarang bilang lingkungannya yang aman, bukan yang toksik, ya kan? Siswanya, kalau gurunya lingkungannya udah aman, nyaman, siswanya juga aman dan nyaman. Seperti itu. Nah, jadi pengalaman dan pembelajaran yang telah saya dapatkan untuk menerapkan konsep-konsep yang tadi, ini praktik baiknya adalah saya mulai menerapkan disiplin positif pada diri sendiri. Jadi ilmunya ini sebelum kita berikan kepada orang lain, tentunya untuk diri kita sendiri. Ya, pengelolaan emosi kita menghadapkan sesuatu permasalahan, kita jangan dulu apa sih langsung ini ya kan memberontak tanpa kita bertanya-tanya dulu. Nah, jadi kalau nantinya kita dapatkan permasalahan, kita banyak nanya aja, ini kenapa, kok bisa kayak gitu, terus kok bisa kayak gitu, kok bisa kayak gitu. Kita munculkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Nah, kemudian juga pada kegiatan ini saya melakukan pengimbasan atau praktik baik kepada rekan-rekan guru SMP 7. Kemudian juga saya sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga untuk melakukan program-program pembiasaan. Tentunya hari ini yang sama-sama kita laksanakan. Nah, jadi sebelum mempelajari modul 1.4 yang seperti saya sebutkan tadi, saya selalu menempatkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman ya, dan saya menyadari bahwa ini sebenarnya posisi yang malah menimbulkan murid itu akan melakukan hal-hal yang berulang seperti itu. Nah, jadi perbedaan kalau untuk ketika kita sebagai posisi manajer, murid bisa menyadari kesalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, di sini saya sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Jadi, ini sebenarnya kalau untuk di kelas ya, pembuatan keyakinan kelas. Kalau kita sebagai guru mata pelajaran, kita bisa membuat aturan sendiri. Jadi kalau pertama masuk nih, kita buat aturan belajar IPA dulu ya. Nah, kalau biasanya kalau saya di awal buku, kalian tulis nanti apa hasil dari kesepakatan kita. Jadi kalau misalkan anak ini terlambat masuk, nah coba lihat lagi bukunya. Kamu melanggar gak? Kamu kira-kira melanggar keyakinan kelas kita enggak?
Nah, dia akan lihat lagi. Nah, itu gunanya. Jadi kita nggak langsung, kamu ya terlambat, kenapa kamu terlambat? Nah, jadi bisa juga untuk sebagai mengontrol sikap kita ketika murid juga mencatat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas 91. Pertama, saya menjelaskan dulu untuk apa keyakinan kelas ini. Kemudian nanti murid menulis nih di sticky note-nya. Di sticky note kemudian menempelkan ke dinding. Jadi ketika ditempelkan, ada tulisannya nggak boleh buang sampah, terus nggak boleh curi pena, nggak boleh berisik bising. Nah, mereka akan memunculkan ide-ide atau gagasan mereka terkait apa yang mereka impikan. Nah, mereka menempel, masing-masing menempel. Kemudian guru akan mencari nilai-nilai kebajikan dari yang mereka sampaikan tersebut. Kira-kira yang inti-intinya apa nih? Kita akan kelompokkan. Kemudian, nah ini dia, kalau untuk 91 kemarin saya sudah cobakan, ini sticky note yang berdekatan. Nah, ini yang sama intinya. Jadi yang sama, barulah nanti kita akan gabungkan jadi suatu kesepakatan, ya. Jadi bukan aturan. Selama ini kan aturan, kalau kita dari sekolah dulu kan, aturan atau tata tertib sekolah gitu kan. Nah, kalau tata tertib sekolah itu kan namanya satu arah. Yang si pembuat menginginkan yang lain berbuat seperti itu. Kalau ini semua yang membuat impian dan semua juga akan mentaatinya. Nah, itu namanya kesepakatan. Nah, ini kesepakatannya sudah jadi, kemudian digabungkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Nah, kemudian juga penyelesaian masalah, hendaknya kita semua sudah mulai membiasakan diri dengan melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, hal yang menarik, jadi kalau yang saya sudah pelajari ya, ternyata ada hal-hal yang menarik dari budaya positif ini. Jadi apa itu? Yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan cara restitusi. Jadi kalau kita memberikan penghargaan dan hukuman, itu hanya akan membuat perilaku yang berulang. Jadi misalkan dia hanya termotivasi hanya dengan hadiah, misalkan dengan penghargaan, dia akan merasa ketergantungan. Ketika guru lain tidak menerapkan itu, dia nggak mau. Dia mau seperti itu, dia akan ketergantungan. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Kemudian juga hukuman, itu lebih fatal lagi kalau hukuman. Hukuman hanya dia berbuat karena takut dihukum. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Nah, ini yang tadi. Kemudian ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya Bapak Ibu, kalau kita sama seperti tadi, di awal diseminasi kita membuat sama-sama kesepakatan. Otomatis, tadi kan kita sepakat nih, boleh minum secara diam-diam, boleh makan secara diam-diam. Jadi kita berbuat itu sesuai dengan aturan yang kita buat di awal, seperti itu. Jadi kita nggak ini lagi, ya udahlah minum aja gitu ya Bu ya. Jadi makan aja kan boleh. Nah, mungkin kalau untuk keluar, iya izin dulu. Jadi sepertinya kalau untuk kesepakatan ini hal-hal yang dapat mengontrol perilaku kita. Seperti itu. Jadi murid ini ketika ingin dia berbuat, dia akan berbuat sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Dia menyadari apa yang dia yakini. Nah, kemudian jadi hal baru juga, ini mungkin hal baru bagi saya ya Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, mungkin itu saja pemaparan materinya. Mungkin kata terakhir, kita sebagai guru ini adalah tugas mulia ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita yang memiliki peranan penuh untuk menuntun mereka. Kita bukan menyuruh mereka, kita bukan mengontrol mereka untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Hanya saja kita menuntun mereka, mengontrol mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika mengontrol tadi, kita harusnya memposisikan diri kita sebagai manajer untuk mereka. Seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan merdeka belajar.
Jadi kita menginginkan murid ini belajar dengan merdeka ini, dengan kesadaran dia sendiri, dengan apa? Dengan motivasi intrinsiknya. Kemudian dia tidak ada terfikir untuk dia mendapatkan hukuman atau ketika itu dia dapatkan penghargaan seperti itu. Jadi dia akan terbiasa. Ketika dia sudah membiasakan diri pembiasaan positif, dia mau dikasih penghargaan pun dia nggak masalah. Itu bagi dia bonus. Tetapi dia tetap akan berusaha menjadi pribadi yang mentaati keyakinannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sama-sama bisa menghadirkan pembelajaran yang baik untuk murid kita, bisa menerapkan pembiasaan positif, sehingga ketika kita semua berkolaborasi di sini, maka kita akan bisa menciptakan lingkungan budaya positif. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir mungkin di sini saya akan berpantun, menutup pantun yang tadi, ya. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika di pagi hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengisi kegiatan diseminasi ini. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Muksina SPD atas materinya yang luar biasa ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dengan berakhirnya materi yang disampaikan, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Saya Rahmadani Puspa sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kalimat dan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengikuti acara yang sudah diselenggarakan tadi, saya merasa sangat menambah ilmu baru dan menambah wawasan mengenai bagaimana cara-cara kita mengajar dengan benar untuk memotivasi siswa. Karena biasa kita terlalu emosi, jadi kita terlalu marah, ternyata itu tidak benar gitu. Tapi dari pemaparan materi tadi, jadi kita mendapatkan ilmu baru. Semangat! Dengan mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif tadi, tentu menambah wawasan dan pengetahuan saya terkait berbagai macam hal yang diberikan, dan ini tentu dapat menambah motivasi dan semangat saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Semangat! Halo, saya salah satu peserta yang telah mengikuti workshop yang telah diadakan oleh CGP Calon Guru Penggerak yang sangat luar biasa memberikan ilmunya. Semoga selalu jaya dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Semangat!